Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu qulu rabbakum Sidang Jumat yang berbahagia, di antara rukun Islam yang pertama adalah salat, mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ta'awunu 'alal raki'in." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita segenap kaum muslimin untuk melaksanakan salat, dan perintah, jika turun perintah dalam Al-Qur'an maka hukumnya adalah wajib. Semua umat Islam wajib melaksanakan salat. Dan di antara faidah-faidah salat yang pertama adalah salat itu merupakan kunci rezeki. Salat itu merupakan kunci rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suruhlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Sungguh kami tidak merayakan bagaimana rizkimu. Kami yang akan memberikan kalian rezeki. Jadi salat itu di atas segalanya. Kepentingan salat itu di atas segalanya. Karena yang memberikan rezeki itu datangnya dari Allah. Kita hanya berusaha dan kita hanya beribadah kepada Allah. Kemudian di antara keutamaan salat yang baik adalah salat itu bisa mencegah kita dari berbuat kemungkaran. Salat itu bisa mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari hal-hal buruk dan hal-hal kemungkaran. Makanya kita bisa lihat, kalau misalnya ada orang yang dia itu rajin sholat berjamaah 5 kali di masjid, kemudian itu biasanya dia akan jauh dari hal-hal buruk seperti judi, seperti minum-minuman keras, seperti pergaulan bebas. Orang yang melaksanakan sholat akan lebih terjaga daripada orang yang sholatnya bolong-bolong. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita sangat-sangat harus menjaga sholat 5 waktu. Kita sangat-sangat harus menjaga sholat tepat pada waktunya. Biar apa? Biar kita terjauhi dari hal-hal keburukan. Kemudian di antara keutamaan sholat yang lain adalah sholat itu mempermudah urusan. Sholat itu mempermudah urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan permudahlah urusan-urusan kalian dengan melaksanakan sholat dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata, mudahkanlah urusan-urusan kalian dengan sholat. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada kesulitan, karena misalnya ada beban hidup, kita kira sholat itulah kita bisa mengingat Allah, kita bisa mendekat kepada Allah, dan Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu, dan itu hal yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk itu bagaimana? Alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang dia beriman kepada hari akhir. Jadi kita sebagai seorang muslim itu kita harus bersegera, kita harus rajin, kita harus disiplin dalam melaksanakan sholat.
Maka dari itu, di antara sifat-sifat orang munafik adalah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ini kalau dia bergerak menuju sholat, dia itu bermalas-malasan. Sementara orang yang beriman, sementara orang Islam itu dia rajin melaksanakan sholat. Ini sudah waktu sholat, saya berhenti dulu dari kerjaan saya sholat dulu, karena sholat itu kewajiban. Karena orang Muslim itu bergiat-giat menuju sholat. Bahkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, ada seorang yang dia itu buta, yang dia itu tidak punya orang yang menuntun dia ke masjid. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, saya ini tidak punya orang yang menuntun saya untuk ke masjid. Tolong ingatkan saya agar saya tidak sholat ke masjid, Kemudian azan berkumandang. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang buta tersebut, kamu bisa dengar azan? Kata orang buta tersebut, iya ya Rasulullah, saya bisa dengar azan itu. Kamu bisa tahu dari mana datangnya azan tersebut? Kata orang buta tersebut, iya ya Rasulullah, saya bisa tahu dari mana datangnya azan tersebut. Kemudian kata Rasulullah, Pak, datangilah azan tersebut. Itu orang yang bahkan buta gitu. Bagaimana dengan kita yang diberikan Allah penglihatan? Bagaimana dengan kita yang kakinya masih bisa berjalan ke masjid? Bukankah lebih seharusnya lagi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mengisi sok-sok masjid? Bukankah lebih pantas lagi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mengisi masjid, yang memaafkan masjid, yang buat masjid makmur dan ramai? Karena masjid itu dibangun bukan cuma buat hiasan, bukan cuma buat pajangan. Masjid itu dibangun untuk orang-orang sholat di dalamnya, untuk orang-orang berpikir di dalamnya. Jadi sebagai seorang muslim, kita sudah pantasnya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin, yang rajin, yang selalu disiplin dalam melaksanakan sholat dan terutama berjamaah di masjid. Karena di antara keutamaan berjamaah di masjid adalah lebih mulia daripada sholat di rumah. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisa buat isyring ada wajah. Dalam hadis, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri 27 derajat. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kesimpulannya adalah sholat itu adalah hal yang penting, dan disiplin dalam sholat itu tidak bisa terbentuk begitu saja. Sebisa mungkin itu harus dilatih sejak kecil. Rasulullah bersabda, "Wa'muru abna'akum bis-sholati wa huwa sinnu sab'in wadribuhum 'alaihi wa huwa ibnu asri sinin." Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Karena itu sudah berumur 7 tahun, maka sudah selayaknya bagi orang tua untuk mulai melatih anak itu untuk sholat. Dan ketika umurnya sudah 10 tahun, maka boleh dipukul pelan-pelan, boleh dididik sedikit keras untuk agar anak itu disiplin dalam melaksanakan sholat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hayyinan illa rafa'tah wa la faqiran illa aghnaytah. Amin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik wa sabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir biladal muslimin. Amin. Wa hadin a'da'ad-din. Amin. Allahumma ighfir ra'is Indonesia. Amin. Allahumma khudh bi nasiyati lima tuhibbu wa tardah wa ila khairil muslimin. Amin. Allahumma waj'al batinahu biqanatan wa khairin wa yusu. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin. Ini salat.